Langit Pasifik terbentang luas, biru kelam seperti lautan tak berujung. Di tengah kehampaan itu, tahun 1937, sebuah pesawat kembar Lockheed Electra 10E meluncur melawan waktu dan takdir. Di dalamnya duduk seorang perempuan pemberani bernama Amelia Earhart, ditemani navigator setianya Fred Noonan. Mereka menembus angin dan awan, mengejar mimpi besar, mengelilingi dunia dari khatulistiwa. Tapi kemudian mereka hilang. Tanpa sinyal, tanpa puing, tanpa jejak. Hanya suara radio terakhir yang samar mengambang di ether. Lalu diam, sunyi. Dunia menahan nafas. Dan sejak itu, nama Amelia Earhart menjadi misteri abadi. Namun di balik kisah petualangannya, tersimpan cerita gelap, teori menyeramkan, dan spekulasi yang berputar antara logika dan dunia tak kasat mata. Apakah Amelia benar-benar hilang karena kecelakaan? Ataukah ia tersesat ke dalam dimensi lain? Diculik? Atau bahkan disembunyikan? Malam ini, kita mengupas kembali teka-teki langit yang tak pernah terpecahkan. Sebuah kasus yang telah berusia hampir 1 abad, namun tetap hidup, menghantui sejarah dan imajinasi umat manusia. Amelia bukan wanita biasa. Ia adalah pelopor, simbol keberanian, dan ikon kebebasan. Ia menjadi wanita pertama yang terbang solo melintasi Samudra Atlantik. Setiap langkahnya adalah pemberontakan terhadap norma. Dan tahun 1937, ia merancang misi paling ambisius, mengelilingi dunia sejauh 47.000 kilometer menggunakan pesawat bermesin ganda. Namun ada yang aneh sejak awal. Beberapa teknisi mengaku melihat gangguan di sistem navigasi pesawatnya. Beberapa komponen pengukur bahan bakar disebut tak akurat. Bahkan cuaca tampak tidak bersahabat di rute Pasifik Selatan. Tapi Amelia tetap terbang seolah waktu sedang mengejarnya. Apakah ada sesuatu yang ia kejar? Atau yang mengejarnya? Tanggal 2 Juli 1937, mereka lepas landas dari Lae, Papua Nugini, menuju pulau kecil bernama Howland Island di tengah Samudra Pasifik. Sebuah tempat terpencil, nyaris tak terlihat di peta. Mereka harus mendarat di sana untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanan ke Hawaii dan akhirnya Amerika. Namun mereka tak pernah sampai. Komunikasi radio terakhir terdengar aneh. Amelia terdengar gelisah, suaranya membudar, mencampur antara koordinat dan permohonan bantuan. Lalu, sunyi. Tak ada sinyal, tak ada jejak. Pesawat pengintai dikerahkan, kapal angkatan laut menyisir lautan. Tetapi Lockheed Electra seperti ditelan langit. Bahkan puing-puing pun tak ditemukan. Ini adalah teori resmi bahwa pesawat kehabisan bahan bakar dan jatuh di tengah laut. Namun banyak yang menolak. Bagaimana bisa tak ada satupun puing ditemukan? Pesawat besar seperti Electra seharusnya meninggalkan sisa, sayap, kursi, bahkan serpihan kaca. Laut memang luas, tapi waktu pencarian cukup panjang. Terlalu hening untuk sekedar kecelakaan. Seperti sesuatu telah menyembunyikan mereka. Beberapa peneliti mengarah ke Nikumaroro, pulau terpencil di Kiribati, sekitar 650 km tenggara dari tujuan mereka. Di sana ditemukan tulang-tulang manusia, serpihan aluminium, bahkan kancing dari jaket pilot wanita. Sinyal radio aneh sempat diterima oleh operator sipil selama berhari-hari setelah mereka dinyatakan hilang. Sinyal itu sangat lemah dan berhenti tiba-tiba. Seolah seseorang mencoba mengirim pesan terakhir dari tempat terisolasi atau dari dalam perangkap.
Apakah Amelia dan Nonan mendarat darurat di sana, lalu perlahan mati kehausan? Atau apakah ada sesuatu yang tinggal di pulau itu? Sesuatu yang membuat mereka tak pernah bisa kembali? Perang Dunia II mendekat. Jepang tengah membangun pangkalan rahasia di banyak pulau Pasifik. Sebagian percaya Amelia tak jatuh, tapi malah mendarat di wilayah yang diawasi tentara Jepang. Ada laporan saksi yang mengaku melihat perempuan kulit putih ditahan di Pulau Saipan. Ada pula foto buram yang diduga menunjukkan Amelia berdiri di dermaga bersama pria mirip Fred Noonan, dijaga oleh tentara Jepang. Namun jika benar, mengapa pemerintah AS tak bertindak? Mungkinkah mereka membiarkan Amelia dikorbankan demi misi intelijen yang lebih besar? Inilah bagian tergelap dari cerita Amelia. Ada yang percaya ia bukan sekadar hilang, tapi terperangkap di dimensi lain. Beberapa saksi radio mengklaim menerima signal suara yang sangat aneh, seperti bukan dari manusia. Signal itu muncul hanya saat badai elektromagnetik terjadi, lalu menghilang selamanya. Lokasi kehilangannya pun berada di jalur misterius yang disebut Pacific Vortex, mirip dengan Bermuda Triangle di Atlantik. Ada pilot modern yang mengaku saat terbang melintasi rute yang sama, mereka merasa waktu melambat, kompas berputar liar, dan sistem navigasi lumpuh total selama beberapa menit, seolah sesuatu menarik mereka keluar dari realitas. Jika Amelia memang tersesat ke celah dunia, mungkinkah ia masih hidup di sisi lain yang tak bisa dijangkau manusia? Ada laporan menakutkan yang muncul bertahun-tahun setelah hilangnya Amelia. Seorang kru kapal angkatan laut di Pasifik melaporkan mendengar suara samar wanita di radio, menyebutkan koordinat yang tak ada di peta. Suara itu terdengar sedih, putus asa, dan terus mengulang satu nama, Noonan. Ada pula turis yang mengaku melihat wanita tua asing di Nikumaroro, berbicara dalam bahasa Inggris klasik dengan gaya tahun 1930-an. Ia menghilang dalam hutan sebelum sempat diajak bicara. Apakah ini hanya kebetulan? Atau Amelia mencoba kembali? Hingga kini, nama Amelia Earhart tetap menjadi simbol petualangan. Tapi di balik kemegahan itu, ada cerita yang lebih kelam. Kisah tentang hilangnya seseorang bukan hanya dari dunia, tapi juga dari sejarah. Mungkin ia jatuh, mungkin ia ditangkap, mungkin ia tersesat, atau mungkin langit sendiri menelannya, menyimpannya sebagai rahasia abadi. Setiap suara yang hilang di radio, setiap koordinat yang tak pernah ditemukan, setiap malam di tengah samudra Pasifik yang sunyi, menyimpan gema nama itu, Amelia. Lebih dari 80 tahun telah berlalu sejak pesawat itu menghilang. Namun misterinya masih bergema di setiap peta, setiap radar, setiap langit malam. Amelia Earhart bukan hanya wanita yang terbang tinggi, ia adalah teka-teki yang tak pernah selesai. Ia hilang, tapi tak pernah mati. Ia tetap hidup dalam pertanyaan, dalam ketakutan, dan dalam harapan bahwa suatu hari kebenaran akan muncul dari balik langit. Dan hingga saat itu tiba, langit Pasifik akan terus menyembunyikan rahasianya. Karena kadang, yang hilang bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa yang ditelan sesuatu lebih besar dari waktu. Sesuatu yang hanya langit tahu.